Sebenarnya kata cerdik seperti ular ini singkat cerita artinya apa? Dia yang paling tahu. Paling tahu apa? Tahu firman Tuhan. Cerdik seperti ular itu artinya tahu firman Tuhan. Bukan lihai, bukan seperti pemahaman kebanyakan orang-orang, tetapi tahu firman Tuhan. Kamu harus tahu firman Tuhan. Karena ular itu tahu firman Tuhan. Dia datang kepada manusia, dia bawa firman Tuhan. Dia datang kepada Yesus, dia bawa firman Tuhan. Dia datang kepada bangsa-bangsa dengan firman Tuhan, termasuk Muhammad. Dia bawa itu ayat-ayat Alkitab, Zakir Naik, Irena Handono, Moko Kinta, semua itu ya ustadz-ustadz itu bawa firman Tuhan, Yahya Waloni, si siapa itu yang Kainama itu bawa firman Tuhan. Terus sama dia dipelintir-pelintir, kurang ajar, bangsat biadab ini orang-orang ini, termasuk Muhammad ini bangsat biadab ini. Dia pelintir-pelintir itu firman Tuhan, ya begitu dia kalah debat, lakum dinukum waliyadin, kurang ajar, ya kan? Ya, kayak si ini orang-orang Islam kalah debat sama saya, tangkap Paul, kalah debat tangkap Paul. Jadi mungkin simpel aja saya jawab yang pertama saja. Kalau yang kedua itu kan memang nanti saya jadi gini. Kalau di dalam pemahaman yang saya ajarkan, ya, wah ini saya jadi kayak wartawan ini banyak mikrofonnya nih sebentar. Jadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati itu sebetulnya begini ya Pak. Banyak teolog-teolog itu mengartikan, oh kita harus lihai. Oh bukan. Dulu sudah pernah saya ajarkan beberapa minggu yang lalu, cerdik seperti ular di dalam doa pagi, juga di setiap kali kesempatan saya selalu ngajarin apa itu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, singkat cerita adalah gini, ular itu kan binatang yang paling cerdik dalam Kejadian 3 ayat 1. Paling arum, paling tahu dari semua binatang yang ada di muka bumi ini. Mengapa? Karena ular adalah binatang yang ada di muka bumi, yang ada di darat, yang pertama kali ada. Ingat, binatang yang pertama kali ada di darat adalah reptil, ya kan? Reptil. Dan reptil itu ular adalah bagian dari reptil. Dan disebutkan kamu akan mulai sekarang kamu akan berjalan dengan perutmu. Jadi memang kata ular ini sebenarnya kata cerdik seperti ular ini singkat cerita artinya apa? Dia yang paling tahu apa? Tahu firman Tuhan. Cerdik seperti ular itu artinya tahu firman Tuhan. Bukan lihai, bukan seperti pemahaman kebanyakan orang-orang, tetapi tahu firman Tuhan. Kamu harus tahu firman Tuhan. Karena ular itu tahu firman Tuhan. Dia datang kepada manusia, dia bawa firman Tuhan. Dia datang kepada Yesus, dia bawa firman Tuhan. Dia datang kepada bangsa-bangsa dengan firman Tuhan, termasuk Muhammad. Dia bawa itu ayat-ayat Alkitab, Zakir Naik, Irena Handono, Moko Kinta, semua itu ya ustadz-ustadz itu bawa firman Tuhan, Yahya Waloni, si siapa itu yang Kainama itu bawa firman Tuhan. Terus sama dia dipelintir-pelintir, kurang ajar, bangsat biadab ini orang-orang ini, termasuk Muhammad ini bangsat biadab ini. Dia pelintir-pelintir itu firman Tuhan, ya begitu dia kalah debat, lakum dinukum waliyadin, kurang ajar, ya kan? Ya, kayak si ini orang-orang Islam kalah debat sama saya, tangkap Paul, kalah debat tangkap Paul. Menteri Agama saya tantang debat nggak berani, ya kan? Kenapa nggak berani? Karena dia tahu saya benar bahwa Muhammad cabul dan Muhammad memang orang nggak baik. Dan kalau saya tanya, ayo salahnya di mana? Di majalah Perancis itu Reform tadi itu saya bilang salahnya di mana? Orang kalau punya wanita lebih dari satu dalam hidupnya, punya istri lebih dari satu, bagi kita orang Eropa itu cabul. Bagi orang Kristen cabul, bagi orang Eropa orang yang punya istri lebih dari satu dibilang cabul. Ya. Nah, salahnya di mana? Kalau Muhammad bilang Yesus tidak disalib, itu sesat. Jadi salah saya di mana kalau saya bilang Muhammad sesat? Sesat banget. Kita kalau teman-teman yang Sabelian sama Oneness saja dibilang sesat, Saksi Yehova saja dibilang sesat, apalagi Muhammad coba. Sesat kan? Cuma kan kalian orang Kristen pada nggak berani. Kalian berani nangkepin orang Saksi Yehova dulu dipenjarain gara-gara sesat. Sekarang kalian nggak berani bilangin Muhammad sesat. Nah, nyalinya nggak ada soalnya kan. Kalian kan hanya berani menyakiti saudaramu sendiri, ya kan orang-orang Kristen kan. Itulah sebabnya saya membuka diri, walaupun saya dari gereja Trinitas, saya pertama kali teriak, ayo tubuh Kristus bersatu.
Karena musuhmu itu bukan saksi Yehova. Musuhmu itu bukan Oneness Trinity, bukan Oneness Sabelian dan Trinitas saling serang. Musuhmu itu khilafah. Ya kan? Itu yang sesat sebenarnya, yang tidak percaya Yesus menebus umat manusia. Ya kan? Kan Muhammad nggak percaya Yesus menebus umat manusia, mati dan bangkit dari saksi Yehova percaya. Muhammad nggak percaya. Itu lebih sesat lagi justru. Ya kan? Karena itu benar-benar tertulis di Alkitab. Kalau saksi Yehova kan sekedar tafsir. Yang tafsir kalian ributin, yang jelas-jelas ngomongnya beda. Nah itu, ular itu begitu, datang dengan membawa ayat Alkitab, dipelintir-pelintir. Oh Yesus ini, dia bawa ayat Alkitab semua, dipelintir sama dia. Yang itu ular. Karena apa disebut ular? Karena dia mencari pembenaran. Jadi kita harus tahu firman Tuhan, tapi bukan buat cari pembenaran, tapi kita tulus seperti merpati, mencari kebenaran. Karena merpati itu datang membawa kebenaran, engkau akan mengetahui kebenaran. Ya, maka Roh Kudus itu akan mengajarkan kepada kita ya semua yang belum kamu tahu. Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita, menuntun kita apa yang harus kita jawab. Roh Kudus akan memberi penghiburan kepada kita, akan menerangkan semuanya. Tetapi untuk mencari kebenaran, kalau ular mencari pembenaran, kalau kita berdiri cerdik seperti ular, cuma tahu firman Tuhan doang, nanti kita jadi ahli Farisi, ahli Taurat. Ya, macam orang-orang yang suka saling sesat, menyesatkan dogma itu. Wah, Trinitas sesat, Sabelian sesat, Oneness sesat. Nah, itu orang-orang ular semua itu. Mencari pembenaran, dirinya sendiri belum tentu benar. Nah, tapi kita harus tulus seperti merpati, mencari kebenaran. Bahwa apa kebenarannya? Yesus itu bukan Oneness, Trinitas, Sabelian, dan sebagainya. Yesus itu adalah yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita harus berbicara pada kebenaran, bukan pembenaran. Apalagi orang-orang yang hedonisme, pendeta-pendeta yang pakai jam tangan mewah kayak Gilbert itu kan. Ya, yang tegang lihat orang ngemis sementara dia pakai jam tangan 1 miliar di depan mata orang ngemis, orang kere nggak punya duit cuma aja kere, dia tega pakai jam tangan 1 miliar. Nah itu kan orang-orang yang mencari pembenaran. Oh karena kita diperintahkan untuk menjadi berkat, menjadi kaya supaya kita terhormat, termasyhur. Gundulmu bayang. Kisah para rasul sudah jelas, mereka jual milik mereka dan dibagikan. Pak Paulus sudah belum? Oh sudah, saya sudah, jangan bilang belum, saya sudah lakukan. Yesus bilang apa? Juallah hartamu. Sudah, saya sudah lakukan. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah? Ya kan, kita balik lagi. Lalu ada lagi. Ya. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Harta saya ada di mana? Rekening aja kosong. Iya kan, rekening aja kosong. Ya, harta saya di surga. Gitu ya. Saya dendam parah ke Gilbert. Enggak, ini saya lagi ngajarin kalian. Ini kan kebetulan kita ada yang buat bacaan. Loh, kalau nggak bacaan misalnya, kenapa saya nggak nyerang Niko? Ya karena nggak ada bacaannya, nggak boleh dong kita. Ini kan karena Gilbert ngomong di sosial media, kita bisa buat bacaan. Bukan dendam, salah. Bercandaan kok dendam, gak boleh.